Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam kajian bersama IMSA kali ini dengan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad yang sudah tidak asing lagi Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz, jazakallah for coming. Ini dalam kesempatan kali ini insya Allah topik yang akan kita bahas adalah mengenai inna ma'al usri yusra dalam surat An-Nasr, Alam Nasrah, dalam masa pandemik ini. Bagaimana kita mengatasi kesulitan-kesulitan hingga Allah mendatangkan kemudahan-kemudahan. Insya Allah nanti dalam program ini kita akan, Ustadz akan ceramah selama 10 menit. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa dituliskan dalam chat di Zoom. Ada chat di Zoom, atau yang menyaksikan melalui Facebook dan YouTube bisa mencantumkan pertanyaannya dalam comment section di sana juga. Insya Allah nanti kita bacakan juga kepada Ustadz Abdul Somad. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ya, kita juga ini Ustadz khawatir situasi di Jakarta terutama COVID ini Ustadz. Ya. Mungkin supaya tidak terlalu lama, kita persilahkan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, tema kita inna ma'al usri yusra. Di dalam kata al-usri ada alif lamnya. Sedangkan pada kata yusra tidak ada alif lamnya. Menurut kaidah bahasa Arab ada namanya definite dan indefinite. Tertentu dan tidak tertentu. Artinya pada kata fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-usri itu satu kesulitan. Karena dia tertentu. Pada kata al-usri yang pertama dengan al-usri yang kedua itu satu. Tapi kemudian yusronya, kemudahannya dua. Karena dia tidak tertentu, tak ada alif lamnya. Jadi makna dua ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kesulitan itu cuma satu, tapi kemudahan itu dua. Apapun kesulitan yang engkau hadapi hari ini, kesulitan rezeki, kesulitan anak, kesulitan kerja, kesulitan uang, kesulitan politik, kesulitan ekonomi, kesulitan itu satu. Tapi yusra, kemudahannya, solusinya dua. Lalu kalau kesulitannya cuma satu dan solusinya dua, apa yang membuat risau? Jadi Al-Quran seringkali memberikan kita, belum lagi kita baca tafsirnya, baru pilihan katanya, baru antara alif lam dengan tidak ada alif lam saja sudah memberikan kesembuhan hati yang risau, yang galau, yang gundah gulana. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan Al-Quran ini ma huwa syifa. Dia menjadi penawar, dia menjadi obat, dia menjadi penghalau kerisauan orang-orang yang terlalu sempit hatinya, terlalu kusut pikirannya melihat dunia. Ini poin yang pertama dari judul kita, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Poin yang kedua, bahwa kalau kita mau menjelaskan sesuatu, kita mengulanginya dua kali. Dosenkah itu, khotibkah itu, orang tua kepada anak, dia mengulangi dua kali. Maka Allah ingin menekankan kepada siapapun yang mengalami kesulitan, bahwa kesulitan itu akan hilang. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang Allah sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Maka Allah yang Maha Kuasa memberikan itu seperti satu tulisan di whiteboard yang hanya sekali ulang titik-titik.
2 kali ulang titik-titik menjadi garis panjang. 3 kali ulang garis panjang mulai menyatu, belum begitu jelas. Tapi begitu diulang berkali-kali maka dia menjadi garis yang jelas dalam pikiran kita. Maka sekali ulang fa inna ma'al usri yusra. Masih ragu, masih bimbang. Ada atau tidak? Maka diulang sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Maka penjelasan dalam kisah nabi-nabi itu menunjukkan kepada kita siapa nabi yang tidak pernah mengalami kesulitan. Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, kesulitan. Terpisah dengan Hawa, kesulitan. Akhirnya bertemu dan beranak pinak, bercucu cicit, sampailah cucu cicitnya hari ini menyebar ke seluruh permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan anak yang durhaka Kan'an, berhadapan dengan umat. Jadi sesungguhnya kalau Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bercerita tentang nabi-nabi, faqsusil qasasa, ceritakanlah nabi-nabi itu, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi dalam kisah-kisah itu kita ada buku yang ditulis orang modern sekarang, Chicken Soup for the Soul. A cup chicken soup for the soul. 1 mangkok sup ayam untuk jiwa. Sebetulnya metode yang dipakainya itu adalah metode kisah-kisah dalam Quran. Tapi dalam Quran itu kita disuruh membaca kisah itu, lalu kemudian merenungkannya sendiri, pikiran kita lah yang mencernanya, dan kita sendiri yang menemukan solusinya. Oleh sebab itu dalam Islam, kita disuruh membaca Al-Quran, bukan sekedar baca begitu saja. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak merenungkan makna yang dalam Al-Quran? Am ala qulubin akhfaluha. Atau hati itu memang sudah terkunci sehingga tidak lagi mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran mengajak kita untuk merubah mindset, cara pandang kita tentang kesulitan dan kemudahan, tentang rezeki dan kemiskinan, bahwa semuanya adalah ujian. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. Ada sebagian manusia kalau ketika dilapangkan rezekinya dia berkata Rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakan aku. Kalau rumahnya besar, anaknya baik-baik, duitnya banyak, pekerjaannya oke, dia katakan Tuhan sedang memuliakan aku. Tapi ketika dia kena PHK, lalu kemudian dia susah, dia sakit, dia katakan Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan. Bukan begitu cara pandangnya. Kaya dan miskin, sehat dan sakit, lapang dan sempit, susah, sulit dan senang, semuanya adalah ujian. Jadi jangan kita kotakkan di kepala kita ini ada 2 kotak. Kalau senang berarti nikmat, kalau susah berarti laknat. Kalau kaya berarti nikmat, kalau miskin berarti laknat. Kalau begitu cara pandang kita, berarti Nabi Muhammad susah. Abu Jahal, Abu Lahab senang. Fir'aun senang. Nabi Musa susah. Berarti kita mengatakan Fir'aun, Abu Lahab dapat nikmat. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh dapat laknat. Na'udzubillah. Betapa salah pikir itu membuat kita menjadi salah bicara, salah bertindak. Tenang dan susah, lapang dan sempit, kaya dan miskin, sehat dan sakit, semuanya ujian. Hanya saja banyak orang ketika diuji dengan kesenangan, dia lupa. Ketika diuji dengan kesusahan, baru dia ingat. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat istananya yang megah, pasukan bala tentaranya terdiri dari jin dan manusia, apa kata dia? Hadza linabluwani. Ini semua adalah ujian untuk menguji imanku. Aashkuru am akfur. Apakah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur atau aku justru menjadi hamba Allah yang kufur? Jadi kalau kita renungkan, banyak justru orang sejak COVID ini menjadi bertaubat. Karena banyak orang mati, banyak orang sakit, COVID tidak kelihatan, tidak nampak, tapi dia bisa menyerang siapapun. Orang yang tinggal di istana kerajaan Saudi Arabia dengan pengawalan yang super ketat, negara kaya raya, bisa COVID itu masuk ke dalam. Dokter-dokter
pakar-pakar COVID pun meninggal dunia. Jadi siapapun tidak bisa menghalang ini semua. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu untuk menciptakan makhluk sebesar nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman dia tahu bahwa itu kebenaran datang dari Tuhan. Walladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang yang kafir akan berkata, untuk apa Allah buat ini? Untuk apa diciptakan makhluk ini? Padahal makhluk itu diciptakan untuk meluluh lantakkan kesombongan manusia. Untuk menyadarkan keangkuhan manusia yang merasa sudah sampai ke bulan, mau menelusuri planet Mars, dan lupa bahwa ada pencipta, lalu kemudian dia diuji, untuk makhluk yang sekecil ini saja pun kau tak sanggup, apalagi yang lebih besar daripada alam semesta. Oleh sebab itu, satu sisi ini adalah masa merenung. Maka siapa yang paling cerdas? Orang yang bisa mengambil kesempatan untuk duduk sejenak, berfikir, bertafakkur. Setelah bertafakkur, bertazakkur. Pertama dia berfikir. Tapi tidak hanya sekedar pikir. Pikir ini akan buntu, lalu kemudian melahirkan manusia yang berzikir. Hingga connect antara fikir dan zikir, maka dia menjadi ulil albab. Uli orang albab, orang-orang yang punya hati dan pikiran. Sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika dia tegak dia mengingat Allah, wa qu'udan, ketika duduk dia mengingat Allah, wa ala junubihim, ketika berbaring pun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita kaya atau miskin, senang atau susah, sakit atau sehat, itu tidak terlalu penting, tapi bagaimana ketika dalam masa-masa itu kita bersama dengan Allah. Ketika kau kaya, kau bersama dengan Allah, nikmat. Ketika kau kaya, kau melupakan Allah, laknat. Ketika kau sakit, kau merasa dekat dengan Allah, nikmat. Ketika kau sakit, justru melupakan Allah, stres, bunuh diri, laknat. Ketika engkau dalam keadaan banyak harta, ingat kepada Allah, berwakaf, berzakat, bersedekah, itulah nikmat. Justru dengan banyak harta, sibuk sampai tak sempat beribadah, laknat. Jadi mari kita meluruskan mindset pikiran kita, bahwa semua ini adalah ujian. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang lebih baik amalnya berarti ini adalah ujian amal. Jadi kalau begitu pemahaman manusia, dia tidak terlalu stres dengan COVID ini. Karena dia memahami sebelum COVID juga ujian, COVID ini pun ujian. Setelah COVID ini berakhir, ya ujian lagi. Sampai kapan istirahat? Istirahat itu ketika di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah puncak istirahat orang beriman. Kematian bukan istirahat. Jadi kalau ada orang, marilah kita antar ke tempat peristirahatannya yang terakhir, siapa bilang? Iya, kalau dia beramal soleh, istirahat. Masih ada azab kubur. Masih ada soal mungkar nakir. Masih ada meniti titian suratul mustaqim, masih ada hisab, masih ada timbangan amal. Tapi ketika sudah sampai ke sana, salamun alaikum, selamat untuk kamu, tibutum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluhu khalidin, masuklah. Barulah orang mendapatkan ketenangan yang sempurna. 10 menit saya kira itu sebagai pengantar dialog kita lebih banyak interaktif. Makna dari fa inna ma'al usri yusra. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Insyaallah. Barakallah. 10 menit tapi kayak seperti 1 jam Ustadz. Bagus sekali. Intinya ini Ustadz. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk. Ini pertanyaan Ustadz, Assalamualaikum. Apakah ada kisah-kisah nyata dari para ulama salaf ataupun kisah-kisah kontemporer bagaimana mereka mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada mereka? Seorang ulama salaf bernama Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi didatangi oleh seseorang yang kena penyakit lututnya bernanah 7 tahun lamanya tidak sembuh-sembuh.
Dia tanya, kamu sudah berobat? Sudah ke dokter. Sudah makan herbal? Sudah. Tidak kering-kering juga itu lutut bernanah. Maka Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi memerintahkan orang itu supaya membuat sumur. Cobalah cari sumur. Coba cari kampung yang kesulitan air, buat sumur di sana. Tidak ada korelasi antara lutut yang bernanah dengan sumur. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Tapi yang namanya ulama tentu dia bicara itu dapat ilham dari Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini buat sumur. Dia cari kampung yang tidak ada sumurnya, dia buat sumur. Setelah itu nanah di lututnya itu mengering dan dia sembuh, dia sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut itu? Disitulah ada Allah. Bahwa orang di kampung yang kesulitan air itu setelah minum lewat ke tenggorokan mereka, mereka mengatakan Alhamdulillah ya Allah, orang yang buat sumur ini, lapangkanlah rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, anak-anaknya. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam setiap hati yang basah itu ada sedekah. Di dalam setiap hati yang basah itu ada kebaikan. Oleh sebab itu salah satu cara sebab menurunkan rahmat Allah supaya kita lepas dari satu masalah adalah ringankan beban orang lain. True story, kisah nyata, seorang jamaah kesulitan dililit hutang. Dia sendiri pun kesulitan. Lalu datang kepada salah seorang ulama, bagaimana saya supaya bisa lepas ini, Tuan Guru? Kata Tuan Guru, kau cari di suatu kampung itu orang yang tidak mampu ketemu sama punya warung, saking banyak utangnya. Loh, saya sendiri datang ke Tuan Guru kan ngadu karena banyak utang. Masa saya suruh cari orang yang banyak utang? Cari kampung yang kira-kira di kampung itu ada orang tidak sanggup pergi ke warung saking banyak utangnya. Gimana caranya? Ya tanya ke tukang warung. Dia datang ke situ, dia tanya sama tukang warung. Pak penjaga warung, iya. Bisa lihat catatan utang orang kampung ini? Ya, mana yang paling banyak ini? Orang ini sekarang belanja ke sini lagi nggak? Nggak belanja lagi ke sini. Saking kan malunya, tak punya muka lagi. Saya lunasi hutang dia, tapi dia sendiri dililit utang. Dia utangnya besar, miliaran-miliaran. Yang di kampung ini sekitar ratusan ribu sekian. Maka dia bantu, tapi jangan kasih tahu ke dia bahwa saya yang melepaskan dia. Lalu kemudian setelah itu Pak Ustadz, perlahan-perlahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan saya bisa lunasi. Ini dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Sulitkah bagi Allah melepaskan kesulitan kita? Sulitkah bagi Allah menjauhkan kita dari penyakit? Sulitkah bagi Allah membuat orang yang tak punya anak jadi punya anak? Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah dia. Tak ada yang sulit bagi Allah. Tak ada kata sulit dalam nama Allah, dalam perbuatan Allah. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya rahmat Allah itu turun ke kita? Salah satu menjolok buah yang masak ranum itu biar jatuh adalah dengan cara peduli kepada hamba-hamba Allah. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh dan sampai hari ini maka ada satu kitab judulnya Al-Furaj Ba'da Syiddah, kemudahan setelah kesulitan. Saya baca-baca kitab kemudahan setelah kesulitan ini, rata-rata semuanya kesulitan itu datang akibat dosa kita atau karena ujian dari Allah. Dan kemudahan itu pula datang ketika kita membuka hati menolong hamba Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah hanya akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang dalam hatinya ada kasih sayang. Kalau kau berkasih sayang kepada makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit akan sayang kepadamu. Kalau kau berkasih sayang kepada makhluk yang di bumi, manusia, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat akan berkasih sayang kepadamu. Mereka minta kepada Allah, doa malaikat dikabulkan, tolong hambamu ini ya Allah. Allah tahu, cuman Allah sengaja supaya mau ngasih tahu ke malaikat itu
bahwa ada hamba-hambanya yang dulu ketika mau diciptakan malaikat komplain, mereka akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berperang. Ternyata tidak. Mereka saling tolong-menolong. Ketika itulah turun rahmat, turun solusi, turun ke lapangan hati, turun ketenangan jiwa. Sehingga orang tidak lagi terjebak pada stres, depresi, makan obat berkepanjangan, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan salafus salih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan Ustadz mengenai situasi baru-baru ini Ustadz yang di Prancis. Bagaimana sebaiknya menyikapi situasi sulit yang dihadapi Muslim di Prancis akhir-akhir ini, terutama dalam hal kebijakan kebebasan berpendapat yang jelas-jelas itu menghina Nabi SAW yang kita cintai. Apakah dibenarkan adanya orang-orang Muslim yang melakukan kekerasan karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW? Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki sebelum jatuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Ketika itu di Perancis mereka membuat sebuah opera drama. Di situ ditampilkanlah sosok yang lucu untuk mengolok, mengejek Nabi Muhammad SAW. Lalu drama itu mereka pertontonkan di Paris. Berita itu sampai kepada Sultan Abdul Hamid yang gagah dan perkasa dengan kekuatan bala tentaranya. Maka dia kirim pesan kepada penguasa Prancis supaya opera itu ditutup. Kalau tidak ditutup, maka tanggung sendiri apa yang akan terjadi. Maka saat itu juga opera itu ditutup. Itu terjadi hampir 100 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita akan disegani orang kalau kita punya kekuatan. Dari mulai kasus 11 September, berlanjut dengan karikatur Denmark, berlanjut dengan penyobekan pembakaran Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan, dan yang melakukan ini pembunuhan saudara kita. Dilanjutkan lagi, dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur. Sampai kepada presiden, sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Itu menunjukkan kita memang dalam ketidakberdayaan, kesulitan yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya menyadarkan umat Islam. Jangan lupa, Islam itu dulu ketika berada di Afghanistan, ketika datang serangan dari Uni Soviet, semua kekuatan umat Islam bersatu. Dari mulai Hekmatyar sampai Burhanuddin Rabbani, sampai Taliban, dengan berbagai macam aliran organisasi bersatu. Umat Islam akan bersatu kalau ada musuh bersama. Semua ormas-ormas, semua mazhab-mazhab di Indonesia, kalau sudah menghadapi musuh bersama, di situ dia akan bersatu. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat bagaimana skenario Allah menyatukan umat ini, bahwa ini adalah cara bagaimana supaya umat Islam ini bersatu, melepaskan dari masalah yang remeh-temeh, masalah kecil khilafiyah-khilafiyah, bahwa musuh besar kita bersama adalah kejahatan terstruktur untuk membusukkan umat Islam, untuk mengejek, mengolok umat Islam. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam. Respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar, yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya. Kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk. Ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita, dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya, karena ini bagian dari embargo ekonomi. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah seperti yang disampaikan Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dari Temple University, Connecticut, yang terbunuh oleh agen Mossad Israel. Beliau seorang Palestina, dan beliau membuahkan suatu pikiran yang brilian, cerdas.
Kata beliau, kita tidak akan pernah menang melawan mereka dengan meledakkan kedutaan mereka, dengan membunuh mereka. Tidak dengan demikian, tapi dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, cerita-cerita ini kita ceritakan ke anak-anak kita ceritakan ke jamaah untuk membakar semangat mereka untuk menuntut ilmu, lalu kemudian militansinya melaksanakan ibadah. Maka yang dokter, berusahalah menjelaskan Islam dengan ilmu kedokteran, jelaskan Al-Quran dengan ilmu sains, teknologi, sehingga dengan itu mereka akan dapat hidayah. Berdoa kepada Allah, Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sanurihim ayatina fil afaq. Kalau anak-anak kita yang di Fakultas Kedokteran itu menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, jelaskan dalam ceramah, buatkan seminar, ditonton oleh mereka, mereka akan berpikir ini agama datang dari mana, ini pastilah jadi seorang yang luar biasa. Itulah yang nanti akan membuka hidayah. Dan sebelum kiamat, maka Eropa itu akan menjadi Islam. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Ada satu yang belum, yaitu Rom. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rom itu adalah negeri Syam, bukan. Karena negeri Syam hanyalah satu provinsi dari Rom, Roma. Ada yang mengatakan Rom itu adalah Konstantinopel, bukan. Karena Konstantinopel bukan Rom. Yang dimaksud dengan Rom itu adalah Eropa. Dan sebelum hari kiamat, Eropa itu akan berkumandang azan, akan berkumandang asma Allah. Ini adalah bagian dari proses menuju itu. Maka dengan ini bersatulah umat-umat Islam. Bersatu. Bernard Lewis sendiri dari seorang pemikir Yahudi, Bernard Lewis sendiri memprediksi bahwa Eropa itu akan Islam. Dengan prediksi 3 analisa. Yang pertama bahwa imigran muslim datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko akan memenuhi Spanyol dan Portugis, Spanyol dengan Prancis. Itu akan diisi oleh 3 imigran. Kemudian India, Pakistan, Bangladesh akan mengisi Inggris. Kemudian Turki akan mengisi Jerman. Maka kalau sudah Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis diisi Muslim, maka negeri-negeri yang kecil itu mengikut, termasuklah Indonesia, bahkan punya masjid di beberapa kota di Eropa, maka sesungguhnya Islam akan masuk dengan cara damai, bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pintu hidayah. Dan saya percaya itu. Teori dari Bernard Lewis itulah yang membuatkan sebuah ketakutan yang disebut dengan Islamophobia. Pertama, imigrasi, perpindahan migran umat Islam ke Eropa yang begitu pesat, besar. Belum ditambah lagi kasus-kasus di Timur Tengah, dari mulai konflik di Sudan, konflik di negeri Syam, Palestina, Suriah, membuat ledakan besar ke Eropa. Yang kedua adalah mereka punah disebabkan LGBT karena tidak menikah, homoseksual. Sedangkan umat Islam diajarkan tazawwajul walud al-wadud. Jangan menikah banyak anak, kamu nanti akan dibanggakan Nabi di padang mahsyar. Dan yang ketiga adalah janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi Islamophobia yang dihadapi hari ini, itu adalah buah dari pemikiran mereka sendiri. Di antara pemikir besarnya adalah Samuel Huntington dengan Clash Civilization, benturan peradaban, dan Bernard Lewis yang memprediksikan bahwa Eropa itu akan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz ada pertanyaan yang berhubungan mungkin ya Ustadz yang tadi Ustadz jelaskan itu. Bagi kami yang tinggal di Amerika, apa yang harus kami katakan kepada non-muslim yang berpandangan negatif terhadap Islam karena kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Perancis, pembunuhan mereka yang menghina Islam. Apakah sikap muslim ini, bagaimana sikap kita supaya tidak salah langkah dalam berdakwah dan mengganggu jalannya dakwah? Konflik itu selalu ada. Konflik di antara Protestan dengan Katolik yang berkepanjangan juga terjadi. Konflik antara Katolik dengan Anglikan juga terjadi. Kenapa menutup mata melihat itu? Itu baru antara dalam agama. Konflik antara Cina dengan Tibet di timur, konflik di barat. Jadi dan ketika konflik itu pasti ada oknum di dalam konflik. Jadi kita tolong jelaskan, bedakan antara ajaran agama dengan pelaku orang beragama.
Nah, jadi ketika kebanyakan mereka melihat ajaran agama dari pelaku orang beragama. Orang pelaku beragama bisa khilaf, bisa silap karena keadaan. Kita pun mungkin di saat terdesak bisa melakukan seperti yang dilakukan saudara kita, memanggal kepala orang karena amat sangat terdesak. Tapi dalam Islam jihad itu dilakukan dipimpin oleh Amirul Mukminin, oleh pemimpin, oleh amir. Ada perintah dari amir. Oleh sebab itu maka pertama jelaskan bahwa konflik bisa terjadi pada kelompok manapun, agama manapun, dan itu terjadi. Yang kedua, tolong bedakan antara ajaran agama dengan pelaku umat beragama. Yang ketiga, ghayatun nas, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita tidak bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita bisa meyakinkan orang lain, kita akan stres. Kita hanya menyampaikan. Innama anta munzir, sampaikan, jelaskan menurut kemampuan kita. Lasta alaihim bimusaitir. Dan referensi-referensi yang ditulis oleh orang barat sendiri itu amat sangat menolong. Bagaimana orientalis itu secara umum terbagi tiga. Yang pertama orientalis yang amat sangat memusuhi Islam. Yang kedua orientalis yang simpati pada Islam tapi tidak masuk Islam. Yang ketiga orientalis yang masuk Islam. Oleh sebab itu dua itu sebenarnya berpihak kepada Islam. Karena yang musuh itu cuma satu. Maka karya-karya dari dua kelompok ini itu tanpa kita harus sulit menjelaskan. Philip Kahiti menulis tentang kelembutan Nabi, walaupun dia tidak masuk Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ditulis oleh Michael H. Hart, 100 most influential person in history. Lalu kemudian Karen Armstrong, penulis History of God, dia juga menulis bagaimana kelembutan Islam ketika membebaskan Palestina. Dia bandingkan dulu bagaimana Palestina dibebaskan dengan berdarah-darah sampai kuda berenang. Tapi ketika Islam datang dengan damai. Padahal mereka tidak Islam. Oleh sebab itu mampu membantu. Saya kira lembaga-lembaga di Muslim minoritas perlu menerbitkan lagi buku-buku itu, karena kalau kita yang menjelaskan sulit orang percaya, tapi kalau mereka sendiri dari kalangan mereka, maka itu membantu. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini kita balik lagi nih Ustaz ke topik lagi Ustaz. Bagaimana menghindari hati ini dari suuzon kepada Allah karena khawatir akan doa kita tidak dikabulkan dengan adanya dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari, atau perasaan khauf, cemas dan roja, harapan. Bagaimana menimbanginya Ustaz? Ada namanya maqam, jamak dari maqam, maqaman. Maqam itu adalah stasiun-stasiun mencapai Allah SWT. Ada stasiun taubat, setelah stasiun taubat, stasiun sabar, kemudian stasiun tawakal, stasiun zuhud, stasiun wara, tapi stasiun yang paling tinggi, level yang paling tinggi adalah ridho. Ar-ridha biqada'illah. Ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang yang masuk ke dalam surga itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Sebuah nikmat kamu sudah dapat." Mereka berkata, "Ridhaka." Kami berharap ridhamu ya Allah. Itulah maka kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Arti ridha adalah qabul qada'illah bi ghairi taraddud. Menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Sebagaimana Nabi Ayub menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Musa menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Isa menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Nah, tentu itu semua berdasarkan dua. Apa yang membuat kita tidak bimbang dan ragu? Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Kalau dalam hati kita ada berkata-kata, maka cepat-cepat kita beristighfar. Kenapa aku begini? Kenapa saya yang begini? Kenapa? Langsung hilangkan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran dan lain sebagainya. Perbanyak ilmu tauhid.
akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mungkin membebani kita lebih dari kemampuan kita, bahwa Allah Maha tahu, Dia menciptakan kita, Dia menghidupkan kita, Dia mematikan kita. Pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Kadang ilmu ini hanya sampai ke otak saja, tapi amal dia sampai ke hati, Allah sendiri yang akan menolong. Maka dengan memperbanyak amal-amalan sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka kalau itu diperbanyak, Allah akan menurunkan ridho itu ke dalam hati kita. Maka sesungguhnya usaha yang dari kita itu hanya sekitar 10-20%, sedangkan pertolongan Allah lebih besar lagi. Begitulah Allah. Untuk mengingat Dia pun, kita baru bisa karena pertolongan Dia. Untuk ridho terhadap Dia pun, itu bisa kita lakukan karena pertolongan Dia. Puncaknya adalah bahwa kita tak punya apa-apa, la haula wa la quwata illa billah. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang berhubungan pertanyaannya Ustadz, apakah ada zikir-zikir atau doa-doa khusus yang diajarkan Nabi SAW dan para ulama untuk keluar dari kesulitan hidup? Man lazimal istighfar wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu, yang paling ampuh apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? 3 janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Setiap rezeki diberikan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, masalahnya diberikan solusi, rezeki diberi dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka perbanyak istighfar. Itu si fulan banyak istighfar, kenapa hidupnya tetap sulit? Sulit, kita mengukur sulit itu dengan cara yang salah. Kita ukur sulit itu kalau sakit, kita ukur sulit itu kalau miskin, kita ukur sulit itu kalau padahal yang dimaksud dengan sulit itu ada orang miskin tapi hatinya lapang. Ada orang kaya tapi stres dan depresi. Ada rakyat jelata tapi dia masih sempat beribadah. Ada penguasa tapi sholatnya tinggal, puasanya tinggal. Lalu sebenarnya yang dalam kesulitan itu siapa? Maka sebenarnya mereka dalam kesenangan. Tapi cara pandang kita, lagi-lagi mindset itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau kita beristighfar, maka saat senang kita pakai kesenangan itu untuk mengingat Allah. Kalau punya harta dipakai ke zakat, wakaf, sedekah. Kalau punya jabatan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang dimaksud dengan orang berada dalam kesenangan. Kalau dia sakit, dia tidak mencaci maki Allah. Kalau dia susah, dia tidak menjadi kufur kepada Allah. Dengan banyak istighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Lebih banyak, lebih baik. Tidak putus hubungan kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Iyyakum. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan hubungan dengan anak muda Ustaz. Bagaimana cara tetap istiqomah terutama di kalangan pertemanan anak-anak muda zaman sekarang ini? Ada sebagian orang mengatakan jangan pilih-pilih kawan. Ini ungkapan yang menyesatkan. Karena dalam Islam diajarkan mesti memilih kawan. Karena kalau salah memilih kawan, maka kawan ini luar biasa. Seringkali diungkapkan orang yang berkawan dengan penjual parfum akan dapat harum semerbaknya. Orang yang berkawan dengan pengrajin besi akan dapat bau karatnya. Itu sesungguhnya perumpamaan bahwa mesti pilih-pilih kawan. Oleh sebab itu kalau grup WhatsApp itu grup yang mendekatkan kepada Allah, ikutilah grup itu. Tapi kalau grup itu hanya untuk ketawa-ketawa, tidak tentu arah, keluar dari grup itu. Kalau mereka mengatakan kamu enggak gaul, kamu sekarang sudah angkuh, baru ngaji 2-3 kali hijrah sudah begitu, maka sesungguhnya saat menghadap Allah mereka juga tidak akan ikut dengan kita kok. Saat menjawab mungkar nakir di mereka, di mana mereka semua berada?
Saat kita dihadapkan pada pertanyaan di hadapan Allah, siapapun sahabat akan melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abihi, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi, lari dari istrinya. Lari dari suaminya. Wa banihi, lari dari anak-anaknya. Mereka tidak akan bisa menolong kita. Memangnya habis waktu kita untuk mereka, mampu mereka menolong kita dalam kesulitan. Kawan tertawa yang banyak. Kawan kesulitan itu sedikit. Berapa teman kita di Facebook? Berapa teman kita di Instagram? Kalau kita dalam kesulitan ekonomi, mau mereka bantu kita? Belum tentu. Oleh sebab itu ada sahabat-sahabat setia, sahabat yang mengingatkan kita lupa, sahabat yang mengajak kita sholat ke masjid, sahabat yang melapangkan hati kita dengan mengingat Allah, maka peganglah itu. Ini poin yang pertama, mesti pilih-pilih sahabat dan kawan. Yang kedua, kalau kita ada dapat nikmat, kita merasa itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita lihat nikmat itu tidak ada pada orang lain, orang yang melihat nikmat kita itu, dia melihat nikmat kita itu luar biasa. Maka kita kunjungi mereka yang ada di panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Nah ini semua adalah untuk mengambil pelajaran, mengamalkan hadis Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Dengan melihat orang berada di bawah itu datang syukur kita. Karena kalau tidak, seorang yang naik mobil mewah harga 2 miliar, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu mendongak ke atas melihat temannya yang punya jet pesawat pribadi. Tapi begitu ada yang meninggal dunia, barulah dia memandang ke bawah, ternyata teman ini sudah sakit berbulan-bulan, hilang pekerjaannya, lari anak istrinya, sendiri di dalam rumah, mati dalam keadaan kesulitan, barulah dia bersyukur atas nikmat. Cara pandang, lagi-lagi cara pandang. Salah cara memandang, kita akan salah berpikir, dan kita akan memaki-maki. Kalau memaki manusia mesti lumayan, maki-maki Allah, memaki-maki takdir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mesti sering melihat kematian. Uzkuru hadimal ladzat. Ingatlah dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, hilanglah kelezatan makan, kelezatan pakaian, kelezatan seksual, kelezatan politik, kelezatan popularitas. Dialah yang sudah menghancurkan segala kenikmatan kelezatan. Siapa dia? Mati. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Oleh sebab itu maka 3 poin ini kita laksanakan, itu insya Allah kita bisa istiqomah, dibantu oleh sahabat-sahabat, grup-grup yang ada di Instagram, grup-grup WhatsApp, komunitas-komunitas. Jangan memisahkan diri dari jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ini makin tambah banyak nih Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Masya Allah, semangat jamaah. Ini Ustaz, dalam rangka Maulid Nabi Ustaz, banyak juga yang bertanya mengenai bagaimana meningkatkan rasa cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak kenal maka tak sayang. Kenapa jamaah rindu? Setiap saya pergi ke satu daerah, anak-anak kecil datang menangis, orang-orang tua kami rindu dengan Ustadz, karena mereka kenal dengan saya. Mereka ikuti tausiah saya di Instagram, mereka ikuti update-update status saya, mereka ikuti kajian-kajian di YouTube. Maka semakin mengenal dari mana ini Ustadz, umurnya berapa, sekolahnya di mana, dia orang mana, pendidikannya bagaimana, perjalanan hidupnya bagaimana. Begitu mereka mengenal, maka mereka semakin sayang, semakin cinta. Nah, jadi kalau begitu kepada manusia biasa, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Coba pasang program selama bulan Maulid ini, hari ini 12 Rabiul Awal, masih ada 18 hari lagi, pasang program Musti Khatam Sejarah Nabi. Saya kasih satu judul buku sejarah Nabi yang simple, judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Judulnya memang Arab, tapi isinya bahasa Indonesia, sudah terjemah. Ar-Rahiq Al-Maktum. Ditulis oleh ulama India, juara nomor 1 Nobel Lomba Musabaqah menulis sejarah Nabi yang diadakan di Makkah, berjumlah 150 negara. Beliau juara 1, namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Ar-Rahiq Al-Maktum. Baca, bahasanya simple, datanya akurat, singkat, padat, bagus buku ini. Untuk mengenal Nabi SAW. Yang kedua, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau cinta sering disebut.
Anak saya sering nyebut-nyebut nama Ustadz, dia gambar karikatur Ustadz, dia gambar rumah kami ingin punya rumah seperti ini di lantai 2, ternyata dia buat ada kamar untuk Ustadz Somad. Ternyata anak ini sering menyebut. Saya tidak terpikir ada anak jamaah yang menggambar di lantai 2 ada kamar khusus untuk Ustadz Abdul Somad. Anak kecil, anak umur 5 tahun. Bagaimana kepada Nabi? Pernah tak kita menulis gambar di rumah kita ada satu kamar khusus untuk Nabi Muhammad SAW? Jadi banyak kita mengingat dia. Mengingat dia bukan sekedar disebut tapi berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kontak kita dengan dia begitu dekat, begitu erat. Yang ketiga, cinta pasti ada pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk dia? Semakin besar pengorbanan kita, maka semakin kuat tertaut hati kita. Nabi tidak meninggalkan istana yang perlu kita renovasi. Kita pergi ke Madinah tidak ada istananya. Dia hanya meninggalkan majelis rumah Al-Quran. Dia hanya meninggalkan ulama. Jadi kalau di kampung kita ada ulama, kita datang, kita support dakwahnya. Kemudian rumah-rumah tahfiz Quran kita bantu. Surau musola kita makmurkan. Kita sudah berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah 3 poin yang membangkitkan kecintaan kita lakukan. Maka momen maulid ini jangan hanya sekedar berlalu pada pengajian begitu saja. Na'udzubillah lagi kalau momen maulid hanya dijadikan sebagai ajang caci maki tahunan. Setiap musim maulid, mulailah caci maki, maulid bid'ah, maulid. Yang tidak mau ya nggak usah, karena ini ulama-ulama hadis pun melaksanakan. Yang mau ya silakan. Nah, momen maulid kita jadikan bulan maulid khatam, bulan maulid banyak sholawat, bulan maulid menulis tentang Nabi, bulan maulid buat karikatur mendidik anak-anak bagaimana dekat cinta pada Nabi, bulan maulid buat kegiatan sosial, dalam rangka maulid Nabi hitan gratis, dalam rangka maulid Nabi buat orang-orang yang selama ini kesulitan kita lapangkan. Nah, itu lebih positif daripada menghabiskan energi di medsos yang tidak tentu arah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Wa Ini iyyakum. ada yang ketinggalan Ustaz, dia nanya apa? Ada yang bertanya, Ustaz pernah nggak mimpi ketemu Rasulullah? Bagaimana rasanya? Mohon diajarkan Ustaz zikir-zikir supaya bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka sesungguhnya dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamassalu bi. Karena setan tidak pernah menyerupai aku. Saya tak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Mungkin dosa saya banyak, mungkin mata saya belum bersih, mungkin hati saya masih kotor. Beda dengan para ulama, para habaib yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi saya pernah bertemu dengan orang yang biasa-biasa saja, bukan ulama, bukan habib, pegawai di salah satu kantor di Pemda. Dia bercerita ke saya mimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, apa amalan Bapak? Bapak bukan ulama, bukan habib, bukan ustadz. Saya ketua pengurus masjid, Ustadz. Suatu hari datang jamaah mengajak saya berantem. Karena dia marah dengan saya, lalu saya ajak dia berduel, kelahi. Jamaah itu ngajak saya kelahi, tapi saya tidak lawan dia, saya diam. Padahal karate saya ban hitam, sudah sabuk hitam Pak Ustaz. Tapi saya tidak lawan dia, saya diam. Andai mau saya tendang dia, saya mampu mengalahkan dia. Dan malamnya saya bermimpi, saya sholat, lalu kemudian imamnya itu tidak kelihatan, dan ketika selesai sholat dia berpaling melihat, disitulah saya lihat wajahnya, dan ada orang di belakang berkata, orang itu mengatakan, imam itulah dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ambil pelajaran dari situ bahwa bukan ulama, bukan ustadz, bukan habib, tapi kenapa Nabi memperlihatkan wajahnya ke orang itu? Karena dia punya sabar yang luar biasa. Dan saya tidak ada sabar itu. Andai saya ban hitam seperti dia, udah habis berdarah-darah itu saya tinju, saya pecahkan hidungnya. Nah, itulah maka saya tidak ketemu. Kenapa Bapak ini ketemu? Karena mungkin ilmu saya lebih tinggi, tapi sabar dia lebih hebat, lebih kuat. Betul hadis Nabi, ayat Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabarnya kuat, diberikan Allah balasan unlimited. Tidak bisa terhitung. Dan balasan yang diberikan Allah di dunia,
bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan sampai saatnya menurut makam sesuai kita dipertemukan di ketika hidup dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu Amin ya a'lam rabbal bishawab. alamin. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Ini Ustaz, kembali ke pandemi ini Ustaz, ada yang bertanya bagaimana cara mengantisipasi keuangan keluarga yang tidak menentu di saat pandemi ini Ustaz? Dalam ajaran Islam kita diajarkan bagaimana menabung. Itu dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf itu diangkat sebagai bendahara Mesir? Karena dia punya perencanaan yang luar biasa, mendapatkan ilham. Isi mimpi Nabi Yusuf itu adalah bagaimana supaya nanti masa paceklik kering Mesir tidak bisa bercocok tanam, dia sudah siap dengan tabungan itu. Dan kita di Indonesia ini hampir rata-rata setiap suku itu, kalau kami di Pulau Sumatera ada suku Minangkabau, itu di depan rumah itu ada rangkyang, seperti rumah kecil tempat menyimpan padi. Jadi saya kira suku-suku lain juga di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua hampir sama. Karena memang iklim kita, ada saatnya kita kekeringan, sehingga kita tidak bisa menanam padi. Tapi padi itu sudah siap. Nah, jadi pertama adalah, saya mau menjelaskan bahwa ditinjau dari aspek agama maupun dari aspek suku, sejalan. Nenek moyang kita memang gemar menabung dan Islam juga mengajarkan itu. Oleh sebab itu, maka jangan habiskan untuk, saya selalu sampaikan pada saudara-saudara kita TKI, TKW, merantau 2 tahun, sekian tahun ke Korea, ke Hong Kong, ke Taiwan, lalu kemudian pulang kampung, beli kulkas hampir sebesar kamar, beli TV besar, habis itu uangnya habis, pergi lagi. Saya katakan pulanglah untuk membuat modal ternak ayam, modal karamba ikan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cermat, jangan diperturutkan hawa nafsu hanya untuk style. Sekarang ini kan banyak korban brand, korban yang mengiklankan itu siapa? Artis. Padahal artis itu pun nggak beli, dia dapat hadiah dari perusahaan. Yang jadi korban itu ya masyarakat. Jadi yang pertama adalah budaya menabung. Yang kedua, kita dalam Islam ini diajarkan amat sangat efisien tentang makanan. Makanan itu saya pribadi makan tuh ya secukupnya aja. Kalau nasi paling 1 kali sendok, kemudian ikan secukupnya. Malah kalau disuguhkan banyak-banyak itu bingung. Saya kalau lauk pauk itu 1 aja. Jadi kalau di situ ada ayam goreng, ada ikan panggang, ada sup, ya 1 aja. Itu oleh sebab itu kita diajarkan untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Dalam Islam makan itu hanya untuk menegakkan tulang belakang. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nah, jadi menu-menu itu tidak usah terlalu banyak, efisien. Lalu kemudian yang ketiga kita diajarkan ada satu ibadah. Ibadahnya tidak mengeluarkan uang, justru ibadahnya irit uang, yaitu puasa sunat. Puasa Senin Kamis, puasa itu amat sangat sehat. Saya ketemu dengan orang dokter yang kena penyakit gula selama 17 tahun. Sudah putus asa, maka dia makan semuanya. Saking putus asanya dimakan semua karena dia anggap nanti toh mati juga. Tapi akhirnya Allah bukakan hidayah puasa. Akhirnya Pak Ustadz, kata Pak Dokter, saya puasa 17, kena penyakit 17 tahun, setelah puasa sekarang bisa normal dan hilang sama sekali. Sebab itu puasa sunat ini, almarhumah ibu saya kena penyakit gula sampai 500-600, lalu kemudian puasa sunat Senin Kamis tak putus. Jadi beliau meninggal bukan karena penyakit gula, meninggal karena tanpa sakit, karena ajalnya sudah tiba. Hari Senin dalam keadaan sedang puasa sunat, karena beliau habis makan sahur, mau sholat subuh. Jadi puasa sunat ini luar biasa. Ya, satu sisi dia untuk menjaga, satu sisi mengamalkan sunnah, satu sisi juga untuk hemat. Nah, oleh sebab itu maka Islam ini agama yang amat sangat mengajarkan kita efisien dalam penggunaan uang, amat sangat cermat dalam pemakaian uang. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Ini Ustaz ada hubungannya mungkin Ustaz dengan masalah keuangan tadi. Ada yang bertanya mengenai hukumnya asuransi. Jika asuransi itu menjaga keuangan kita dari kebangkrutan, bagaimana Ustaz? Pendapat yang pertama, asuransi itu hukumnya haram. Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi.
Jadi saya bayar 1 tahun 10 juta. Bapak bayar 10 juta, ibu 10 juta, mas 10 juta, AA 10 juta. Tapi yang dapat cuma saya. Karena saya kebetulan yang kena musibah, na'udzubillah. Akhirnya saya yang dapat. Ini kan gambling judi, padahal semestinya semua dapat. Karena gambling, karena judi, karena ketidakjelasan itu, maka ulama memfatwakan, fatwa pertama bahwa asuransi haram. Fatwa yang kedua, asuransi itu kata dia boleh, mubah hukumnya, halal. Kenapa? Karena di dalam asuransi itu ada ta'awun, tolong menolong. Aslinya karena uang saya 10 juta, saya dalam keadaan kesulitan, ya 10 juta itulah. Tapi dengan adanya asuransi, saya bisa dapat 100 juta. Kenapa? Karena ada Mas, ada AA, ada Teteh, ada Abang, ada Uda, ada Uni. Uang dari sahabat-sahabat ini mengalir ke saya. Maka di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Dua fatwa dalam fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer. Yang pertama mengatakan haram, alasannya karena ada unsur gambling, judi, ketidakjelasan. Yang kedua mengatakan halal, alasannya karena ada ta'awun, tolong menolong. Silakan pilih antara dua fatwa ini. Saya pribadi tidak pakai asuransi. Asuransi motor, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, tidak ada. Jadi kalau saya nabrak orang atau ditabrak orang, ya saya bayar sendiri. Nah, tapi dalam menyampaikan ke jamaah, saya sampaikan dua-duanya, jamaah silakan memilih. Kenapa bisa terjadi dua fatwa? Karena asuransi tak ada zaman Nabi SAW. Setelah sekarang baru ada, maka ulama berijtihad, maka masing-masing dengan ijtihadnya, yang ini melihat ada maslahat, ada kepentingan, ada positifnya, yang ini melihat ada unsur tipunya, maka masing-masing berpendapat. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Mohon Wa'iyyakum. mohon maaf ini kepada semua peserta karena waktu juga sudah hampir waktunya. Saya mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini ada seorang sister, Ukti yang bertanya, Ustadz, selama pandemi ini betapa kesulitan demi kesulitan, suami saya meninggal, sekarang saya kehilangan pekerjaan. Bagaimana agar saya selalu tabah dan berharap kemudahan akan segera datang? Doakan Ustadz, doakan juga Ustadz, semoga kami kuat dan tabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, lepaskanlah kesulitan saudari kami, berikanlah rezeki perbendaharaan, rezeki yang Kau punya, bagikan kepada saudari kami, lapangkan hatinya, mudahkan urusannya, berikan istiqamah dalam iman dan Islam. Tak ada yang sulit bagi Engkau. Ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya fa'alul lima yurid. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai Engkau yang maha pemilik keagungan. Wahai Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yuhyi wa yumit. Engkau menghidupkan, Engkau mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau pemilik segala sesuatu. Engkau penguasa segala sesuatu. Ya mudabbiral kaun. Engkau yang mengatur alam ini ya Allah. Tak ada tempat lain mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu Ibu di sana ada komunitas. Maka ketika kita bercerita kepada kawan kita, sesungguhnya kita tidak sedang mengemis. Kita tidak sedang mengemis, tapi kita sedang mengajak dia untuk beramal soleh. Jadi jangan pernah merasa bercerita, kalaulah tidak boleh bercerita kepada saudara kita, maka tidak ada syariat dalam Islam yang namanya zakat, wakaf, infak, sedekah. Orang tidak tahu kesulitan kita kalau kita tidak ceritakan. Tapi tentu kita cerita pada orang yang amanah. Kalau Ibu tentu di sana ada komunitas pengajian, cerita ke Ustadz. Banyak jamaah yang datang ke saya, Ustadz saya dalam kesulitan. Saya tidak akan umumkan depan orang banyak. Lalu saya sampaikan ke jamaah. Nah, oleh sebab itu sampaikan ke koordinator dakwah supaya bisa saling tolong menolong. Tak ada gunanya ceramah kita hari ini kalau kita tidak menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Oleh sebab itu, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Lau kana ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min ajalihi. Seandainya manusia itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian. Ada orang lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian. Adarakahu rizquhu kama yudrikuhul maut.
maka rezekinya itu akan mengejarnya sebagaimana kematian mengejar dia. Kalau memang itu rezeki ibu, maka rezeki itu lebih tahu di mana alamat ibu daripada ibu tahu di mana rezeki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini selain Allah yang menjamin rezekinya. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak akan mati orang sebelum lengkap penuh rezekinya dan ajalnya. Kalau ada orang berkeyakinan orang mati karena penyakit, orang mati karena itu, orang mati karena ini, rusak akidahnya. Orang mati karena sudah dimatikan menurut ilmu Allah. Ke sesuatu yang keluar dari ilmu Allah berarti tidak benar. Sebab itu itulah akidah, itulah keyakinan, itulah kekuatan, itulah makna tauhid. Makanya tak ada makna ibadah kalau akidah tidak betul. Tidak ada makna ibadah kalau tauhidnya tidak benar. Saya faham. Mungkin Ustadz ngomong begitu kan karena bukan Ustadz yang mengalami. Betul. Tapi siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup? Saya sendiri pun mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Kesulitan dakwah, kesulitan pribadi, kesulitan keluarga, kesulitan umat. Nah, tapi kita dua mengadu kepada Allah, mengadu kepada sahabat jamaah yang amanah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini karena waktu juga membatasi kita. Uh, Insya Allah nanti Ustaz gimana Ustaz? Bisa datang Ustaz ke muktamar kita Ustaz. Desember ini Ustaz. Kami berharap sekali nih Ustaz. Amin. Nanti Amin. insya Allah kalau Ustaz ada available waktunya Ustaz, kita bisa schedule waktunya insya Allah. Amin ya Rabb. Mungkin itu aja pada kesempatan kali ini. Pertanyaan-pertanyaan lain insya Allah nanti bisa kita tanyakan Ustadz dalam kesempatan berikutnya insya Allah Ustadz. Untuk penutup mungkin Ustadz bisa mohon doanya Ustadz pada buat kita semua insya Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang Maha Hidup. Ya Qayyum, Engkau yang Maha mengatur kehidupan kami. Bi rahmatika nastaghits, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu kami minta ampun, minta tolong kepada Engkau. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa jahrana. Engkau tahu apa yang zahir, apa yang batin, apa yang kami ucapkan, apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami. Fansurna, tolong kami, fa annaka khairun nasirin. Engkau saja yang mampu menolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa bik. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Engkau semata ya Allah. Engkau tahu mana daun yang jatuh, mana yang ranting yang patah. Engkau tahu mana bumi yang basah, mana bumi yang kering. Engkau tahu mana pohon yang berbuah. Engkau tahu mana putih yang gugur. Pengetahuan Engkau tentang kami lebih daripada pengetahuan kami tentang diri kami. Maka tolong kami ya Allah. Kami tahu bahwa rezeki kami sudah Kau jamin, tapi kami tidak memiliki kekuatan keimanan. Kuatkan keyakinan kami. Qawi imanana, kuatkan keyakinan kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Warfa' darajatina, angkat derajat kami ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Berikanlah kemudahan segala urusan kami, mudahkan urusan pekerjaan kami, mudahkan urusan rezeki kami, mudahkan urusan keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Wahfazhu min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami jangan sampai terkena penyakit liberal, sekuler, komunis, ateis. Allahumma ja'alhu min hufazil Quran. Jadikan anak-anak kami penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik. Mereka akan berjuang menolong agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Wa qiyamana, tahajud kami. Wa takhasyu'ana, khusyuk kami. Wa ta'abudana, ibadah kami. Wa tamim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah ya akramal akramin. Kau yang maha mulia, akrimna, muliakan kami dengan iman. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man syarakana, semua saudara kami yang mengikuti program kajian ini ya Allah. Allahumma thabbitna alal imani wal islam. Allahumma arzuqna al istiqamah, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Rabbana taqabbal minna. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, tutup usia kami dengan husnul khatimah.
wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, sehingga keluar kami dari dunia ini ucapan kami dari mulut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Somad dan juga tim yang membantu semuanya dari tim Ustadz dan juga tim IMSA, teman-teman di IMSA semua. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Untuk pengumuman, insya Allah kita dari IMSA ada program untuk membantu masalah kesulitan-kesulitan dalam pandemi ini. Silakan menghubungi mungkin lewat website COVID-19 imsa.us. Insya Allah kita bisa bantu semaksimal kita. Dan juga bagi yang mau membantu saudara-saudara kita juga bisa lewat website tersebut untuk menyalurkan donasinya. Insya Allah kita saling bantu. Fisabilillah. Jazakallah Ustaz atas segala tausiahnya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat walafiat selalu dan juga kita bisa diberikan kesempatan lainnya insya Allah mengkaji kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum ditutup, saya harap supaya IMSA mendata semua saudara-saudara kita. Kemudian pengajian ini sangat penting. Tapi juga tak kalah penting kita tahu kondisi teman kita seperti zaman Nabi. Mereka tahu bagaimana rumahnya, bagaimana anaknya, bagaimana suaminya, bagaimana kerjanya. Kita tidak sedang melihat privasi orang. Tapi kita bisa bantu saudara kita. Karena ada saudara kita itu yang jenisnya dua. Lisa'ili, ada yang tidak malu untuk meminta. Wal mahrum, ada yang mereka malu meminta. Dan kalau sampai kita tidak bagi mereka pertolongan, kita termasuk orang yang zalim. Tulisan yang ada di belakang akhi fillah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Aku sudah menzalimi diriku. Di antara perbuatan zalim adalah tidak menolong saudara kita. Apalagi di komunitas muslim minoritas. Di Indonesia alhamdulillah banyak, tapi di tempat ini mudah-mudahan ini bisa menolong saudara-saudara kita. Saya kira demikian. Mohon maaf banyak tutur kata tidak berkenan di hati. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas masukannya. Insya Allah nanti kita rencanakan Ustadz program ini mudah-mudahan bisa membantu terutama dalam masa kesulitan sekarang ini banyak yang terkena dampaknya Ustadz. Amin. Insya Allah. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. You're listening to Radio IMSA, Indonesian Muslim Community Radio in America. Please join us on Facebook at Radio Internet IMSA. Ustadz, kalau sudah pandemi hilang, kita undang ke Amerika, Ustadz. Ya, Ustadz. Amin, amin. Doanya mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Amin, amin. InsyaAllah. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're listening to Radio IMSA, Indonesian Muslim Community Radio in America. Please join us on Facebook at Radio Internet IMSA.